selamat pagi sahabat Ama. Kita kembali lagi di rubrik Ama Says di episode ke-6. Hari ini kita kedatangan Bapak Rubin Gunawan Budi. Selamat pagi Pak Rubin. Selamat pagi Devidia. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih, senang bertemu dalam kesempatan hari ini. Ya, Bapak Rubin ini adalah salah satu anggota Ama Bandung dan beliau dikenal sebagai praktisi di bidang human relation dan lingkungan, dan sampai saat ini Bapak masih aktif bekerja di salah satu industri tekstil ternama di Kota Bandung ya Pak ya? Betul. Ya, selain itu beliau juga seorang dosen dan kolumnis di media massa ternama di Jawa Barat. Nah, yang paling saya ingat nih dari Pak Rubin, beliau ini memiliki gelar akademik terpanjang di Indonesia dan sudah meraih 6 rekor muri di bidang akademik. Kaitannya dengan rubrik Ama Says hari ini kita akan mengupas, membedah buku karya dari beliau yang berjudul Revolusi Karyawan. Ya, terima kasih nih Pak Rubin di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu kesini. Sama-sama. Ya. Nah, pertama sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin tahu nih Pak, latar belakang Bapak dalam menulis buku mengenai revolusi karyawan ini. Ya. Baik, terima kasih sahabat Ama sekalian. Memang sebelumnya saya itu lebih banyak menulis di media massa, Devidia. Oh gitu. Jadi kalau dalam bentuk buku ya memang ini baru mencoba ya sebuah karya dalam bentuk tulisan yang dibukukan. Gitu. Ya, jadi latar belakangnya adalah tentu saya ingin mengumpulkan dari sekian banyak pengalaman itu dituangkan dalam sebuah buku sehingga bisa diketahui lebih luas oleh publik, khususnya orang-orang yang bergerak di bidang HR ya. Kalau secara garis besar Pak, isi dari buku yang Bapak tulis ini mengenai apa ya Pak? Ya, tadi memang intinya kan kita berkecimpung di bidang HR, maka dalam buku ini yang saya tonjolkan adalah yang pertama adalah kedisiplinan. Nah, ini adalah faktor yang pertama dan utama yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan. Dalam buku ini saya paparkan bagaimana kita bisa memacu dan memicu peningkatan kualitas SDM kita. Ya. Juga bagaimana kaitan produktivitas dengan upah. Jadi jangan sampai produktivitasnya terganggu atau tetap, tapi upah terus naik. Nah, tentu ini seharusnya balance ya antara produktivitas dengan upah, atau bahkan akan lebih baik lagi produktivitasnya tinggi, upah juga cukup mumpuni. Ya, sesuai lah ya Pak. Betul. Nah, saya tertarik nih Pak, setelah saya lihat ringkasan buku Bapak dan juga baca bukunya sedikit. Bapak menegaskan tentang kedisiplinan ya Pak, penting kedisiplinan, terutama tentang kedisiplinan. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan latar belakang Bapak di bidang dulu pernah jadi instruktur di bidang militer, gitu gimana Pak? Tepat sekali Teh Widya, memang ini merupakan hal yang dibahas secara khusus di dalam buku ini. Memang kedisiplinan itu memang menjadi satu fondasi kehidupan ya. Iya, sebenarnya di bidang apa aja ya Pak ya? Di segala hal. Kita keluar rumah juga menyaksikan bagaimana ketidakdisiplinan para pengendara lalu lintas. Sehingga kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya itu kan sering disebutkan juga bahwa kalau pelanggaran itu adalah awal dari sebuah kecelakaan. Iya, betul. Ya. Kita dalam bidang K3 juga mengenal bahwa kecelakaan kerja itu bisa karena dua faktor. Unsafe action, unsafe condition. Nah, ramuan kedua hal ini menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja. Maka yang paling penting adalah kita disiplin. Misalnya di dalam era pandemi saat ini, kedisiplinan kita mengenal ada gerakan 5M. Iya, betul. Jadi kerap kali kita melihat ada orang dihukum, ditegur, tidak terima karena tidak disiplin. Kalau kita sudah disiplin, maka dapat meminimalisir potensi penularan
C19. Kan kuncinya hanya karena disiplin. Iya. Di negara-negara maju juga selain karena vaksin juga karena kedisiplinan warganya di dalam mematuhi protokol kesehatan. Iya, betul. Walaupun sekarang balik lagi ke diri orangnya masing-masing Ya. kadang kayak kita di perusahaan juga ingin menerapkan kedisiplinan, tapi belum tentu semuanya juga ingin siap untuk mengikuti itu gitu. Begitupun juga kayak seperti protokol kesehatan. Kita tahu protokol kesehatannya, tapi kita jaga, tapi ternyata orang lain tidak. Tapi seenggaknya kita sudah meminimalisir ya Pak ya, diri kita sendiri disiplin gitu. Betul. Ya, yang paling penting adalah ya kedisiplinan itu dari diri sendiri, self disiplin ya. Karena Einstein juga sudah mengatakan bahwa yang sulit itu adalah bukan beradaptasi dengan hal-hal baru Widya, tetapi yang paling sulit adalah meninggalkan atau menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ini yang sulit. Iya betul, itu gitu, sangat sulit sekali tantangan ya Pak. Harus Betul. mulai dari diri sendiri ya kalau misalnya untuk itu. Nah, mengenai terminologi rehabilitasi sumber daya manusia, nah sebenarnya tuh apa yang harus direhabilitasi di bidang sumber daya manusia? Kalau kita berbicara rehabilitasi seperti bangunan ya Widya, ya. Itu hanya satu perumpamaan saja. Rehabilitasi di sini adalah tentu tujuannya adalah untuk perbaikan, memperbaiki lagi. Dari pengalaman kami selama ini, maka hal yang paling sulit dan yang sebetulnya harus dirubah adalah pola pikir. Kenapa kalau misalnya nih sebagai HR manager misalnya, gimana caranya buat kita dapat mempengaruhi teman-teman karyawan untuk mereka tuh sadar gitu, baik tentang kedisiplinan, baik tentang memperbaiki diri, terus meningkatkan kompetensi. Ada ini nggak Pak, trik-trik apa sih yang bisa kita lakukan gitu yang mudah diterapkan di dunia HR ini? Kuncinya kalau dalam hemat saya hanya satu, keteladanan dan contoh. Jadi kita bukan komat kamit, tapi kita betul-betul melaksanakan komitmen, dan itu bisa dilihat, dirasakan, dan memang mempunyai dampak nyata. Misalnya, kalau tadi Teh Widya mengatakan misalnya kedisiplinan tidak terlambat, kita pimpinan memberikan contoh tidak datang terlambat. Kalau kita berkoar-koar supaya jangan datang terlambat, kita sendiri memberikan contoh, terlambat akan sulit ya. Iya betul-betul, mental ya Pak ya. Betul. Karena dalam dunia HR juga saya sering singkatkan itu menjadi TAS gitu ya, TAS, TAS, teamwork, attitude dan skill. Nah, attitude-nya ini yang perlu terus diperhatikan. Di-maintain terus ya Pak ya. Betul. Karena attitude ini peribahasa mengatakan bahwa attitude itu is a little thing ya, hal yang kecil, but make big difference. Membuat perubahan yang besar, karena sikap dan perilaku ini mencerminkan kepribadian kita. Orang bisa tidak menerima sesuatu hal karena sikap kita. Tapi sebaliknya juga orang bisa memaklumi sebuah keadaan karena sikap yang kita perlihatkan. Jadi intinya adalah walk the talk ya. Nah, jadi percuma kalau hanya slogan-slogan dipasang di mana-mana, tetapi implementasinya tidak ada. Berarti yang terpenting adalah ada sosok yang menjadi contoh panutan yang bisa dilihat oleh rekan-rekan karyawan, sehingga mereka ternyata itu yang baik itu seperti itu. Betul. Nah, saya baca Pak, di sini ada ulasan tentang kemajuan negara dibandingkan dengan kemajuan sumber daya manusia. Nah, itu pengaruhnya apa ya? Kemajuan sumber daya manusia terhadap kemajuan suatu negara. Ini pertanyaan yang baik ya. Tentu kemajuan sebuah negara itu ditentukan oleh rakyatnya. Betul sekali ya. Dan itu dimulai tentu dari keluarga, dari skop yang terkecil ya. Nah, itu berarti peran manusia ini menjadi satu hal yang sangat menentukan. Kita boleh sekarang kemajuan artificial intelligence dan lain-lain, tapi saya tetap percaya terdapat peran-peran manusia yang tidak bisa digantikan. Makanya juga beberapa negara maju, katakanlah negara tetangga kita seperti Singapura, mereka kekayaan alamnya tidak terlalu melimpah seperti negara kita, tetapi mereka di dalam GDP dan juga di dalam Human Development Index
Ya. yang juga diulas dalam buku ini, Ya. peringkatnya di atas Indonesia. Hmm. Memang harus diakui jumlah warga negara atau penduduk Singapura tidaklah sebanyak Indonesia. Ya, betul. Ya. Jauh sekali ya Pak ya. Ya, tentu kalau semakin banyak pengelolaannya juga membutuhkan effort, Ya, betul. energi, dan upaya-upaya lain yang lebih besar ya. Maka, apalagi kalau Indonesia kan kita berpulau-pulau ya Pak. iya masih lebih betul, susah buat- geografis juga mempengaruhinya. Maka kalau kita kenal Konosuke Matsushita, itu pendiri Panasonic, beliau sudah mengatakan the man before product. Oh. Jadi orangnya dulu yang harus dibenahi. Oh gitu. Ya, Ya, kita bisa membeli software, sistem, membeli bangunan, membeli peralatan yang sedemikian canggih, tetapi kita tidak bisa menjiplak kemampuan SDM. Ya, karena ya tadi kembali Tuhan Yang Maha Kuasa itu telah menganugerahkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang benar-benar bisa berakal budi. Iya, betul. Nah kalau misalnya kondisi saat ini ya Pak Ya. ya di Indonesia di saat ini di era pandemi ini, menurut Bapak apa aja sih Pak yang bisa mempengaruhi kemajuan SDM kita lah gitu? Ya. Gitu. Tentu di dalam era pandemi saat ini, karena kita juga selain pandemi juga kita berada dalam era VUCA ya, kita sering mengatakan suatu kondisi yang tidak pasti, volatility ya, uncertainty ya. Betul. Nah, kemudian tentu harus dilakukan kiat dan upaya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan saat ini. Jadi singkatnya adalah kita harus adaptif dan agile dengan kondisi saat ini. Kita harus fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Betul. Gak bisa kaku ya Pak ya? Gak bisa ya, kalau hanya kaku kita akan tertinggal. Iya betul. Jadi dari diri kita sendirinya harus mau selalu mengikuti perkembangan, mau belajar ya Pak ya. Kadang itu sih kayak hambatannya tuh sulit untuk belajar hal-hal baru, sulit untuk masuk ke kondisi baru, ke lingkungan baru. Jadi tidak fleksibel. Ya, itu karena mindset tadi, pola pikir tadi. Jadi kita harus mempunyai pola pikir dilanjutkan dengan pola tindak. Pola pikir saja juga itu hanya dalam tahap wacana saja, tetapi adalah take action-nya yang penting. Ya, betul. Nah, Dia, saya ingin dengar penjelasan lebih lanjut nih Pak tentang Human Development Index. Sebenarnya HDI itu apa nih Pak? Ya, jadi kita di tanah air itu lebih mengenal barangkali namanya tuh IPM, IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ini adalah sebuah program yang dirancang oleh Badan PBB, UNDP ya, United Nations Development Program, di mana UNDP ini memberikan peringkat terhadap ratusan negara, yang terakhir adalah kurang lebih 187 negara dalam 3 aspek, yaitu aspek pendidikan, kemudian usia harapan hidup, dan tingkat ekonomi sebuah negara. Dan itu diberikan sebuah indeks. Dan posisi Indonesia saat ini yang terakhir adalah peringkat 107 dari 187 negara bersama Filipina. Dapat kan kalau di era pandemi ini seperti tadi kita sudah bahas banyak sekali perubahan yang terjadi ya, termasuk di bidang HR nih, di perkantoran, di perusahaan, karyawan itu juga pasti dari mulai sistem kerjanya juga banyak yang berbeda Pak, kayak misalnya jadi yang tadi harus ke kantor, sekarang kerjanya di rumah misalnya. Bahkan ada yang kerja di rumah tapi tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah sekarang hubungannya dengan penilaian karyawan Pak, misalnya KPI. Nah apakah di era pandemi ini kami sebagai HR harus melakukan modifikasi atau penyesuaian untuk penilaian itu Pak? Baiknya gimana Pak? Tadi sebagaimana diutarakan, jadi sebuah organisasi itu harus adapt dan agile. Tentu perubahan-perubahan di dalam Key Performance Indicator atau KPI, atau juga orang ada juga yang mengatakan KRA ya, Key Result areanya, di mana itu adalah merupakan satu tolak ukurnya, tetapi kalau detailingnya atau matriksnya adalah melalui KPI ya. Kita kan sudah mengetahui itu teori atau implementasi dari balance scorecard dari Norton dan Kaplan ya. Tentu perlu disesuaikan. Misalnya sebagai contoh konkret adalah misalnya di perhotelan. Barangkali dulu okupansinya adalah menggait turis.
Betul. Tetapi sekarang banyak fungsi-fungsi hotel itu sudah beralih lain, sehingga Isoman. ya menjadi isoman ataupun karantina. Nah tentu formula-formula untuk KPI ini perlu disesuaikan. Oh, gitu. Demikian pula tadi Teh Widya mengatakan adalah kita mengenal sekarang yang sistem bekerja di rumah itu adalah kita menjalankan sistem namanya remote working. Nah, bagaimana remote working ini dapat dikontrol, namun tetap dapat menghasilkan yang signifikan bagi organisasi. Iya, betul. Terima kasih Pak Ruby, banyak sekali nih yang sudah saya dapatkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk Terima sahabat kasih. AMA. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak, sebagai anggota AMA Bandung nih, apa kesan dan pesan Bapak untuk AMA Bandung? Jadi memang sebagai suatu organisasi profesi, AMA Bandung ini adalah sebetulnya kalau secara konsep manajemen, kita berada di dalam AMA ini adalah merupakan sebuah learning organization. Ya, itu teori dari Peter Seng ya, yang dengan fifth disiplinnya. Maka selain learning organization, di AMA juga kita membangun network. Ini hal yang penting pada saat ini, network ini. Penting sekali, ya, betul. Karena kepercayaan itu bisa mendahului modal. Maka bagi mereka yang belum bergabung dengan AMA, khususnya AMA Bandung, kami mengajak pada kesempatan ini segeralah bergabung dengan AMA Bandung, di mana kita akan bisa belajar bersama dan membentuk sebuah learning organization, di mana ujung-ujungnya adalah kemajuan kita juga dapat tercapai melalui AMA Bandung, melalui berbagai pertemuan, di mana AMA Bandung juga banyak mengundang para tokoh-tokoh nasional untuk berbicara. Jadi kita bisa learning by doing. Demikian, terima kasih sekali Pak Ruby. Terima kasih. Senang dapat diundang pada acara. Iya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya Pak ya. Baik. Baik, sahabat AMA, sekian podcast hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kami berikan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam AMA. Salam AMA. Terima kasih. Terima kasih.